Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustinta Amelia, kelas 8A nomor absen 2. Saya akan menyampaikan sebuah kisah Nabi Isa alaihi salam. Kisah Nabi Isa dimulai saat dia dilahirkan dari rahim seorang gadis yang suci, Maryam. Sejak dilahirkan, Maryam tidak memiliki interaksi dengan laki-laki. Oleh karena itu, berita kehamilannya begitu menggemparkan. Saat dikunjungi oleh malaikat Jibril, Maryam berkata, "Bagaimana saya akan melahirkan seorang anak sebelum saya belum pernah disentuh oleh seorang pria dan saya tidak pernah menjadi pelacur," kata dia sambil merasa kebingungan. Jibril berkata, "Ini tidak ditetapkan oleh Allah dan ini adalah masalah yang mudah bagi Allah. Anak ini tidak bisa menjadi tanda bagi orang-orang dan belas kasihan Allah untuk mereka. Ini adalah suatu yang telah ditentukan sebelumnya," tandasnya. Karena keimanannya, Maryam meyakini hal tersebut dan berpasrah diri menerima dirinya kini tengah mengandung. Ketika mulai merasakan sakit menjelang melahirkan, Maryam pergi ke timur Yerusalem. Dia melahirkan anak berada di bawah cabang pohon palem di Bethlehem, Palestina. Karena merasakan sakit yang belum pernah dirasakan sebelumnya, Maryam pasrah jika harus meninggal saat melahirkan. Namun Allah mengirim keajaibannya. Di padang tandus itu mengalir sungai kecil di dekat kakinya. Pohon palem yang tidak berbuah pun menjadi hijau dan kurma tumbuh di atasnya saat diguncangkan oleh Maryam. Setelah Nabi Isa lahir dan tenaganya pulih, Maryam pun kembali ke rumahnya. Saat orang-orang melihatnya menggendong bayi, mereka pun berseru, "Oh Maryam, kamu telah melakukan dosa yang sangat besar. Ayahmu bukanlah orang jahat dan ibumu bukanlah pelacur. Bagaimana kamu melakukan ini?" Namun karena diperintahkan tidak berbicara oleh Allah, Maryam menunjuk ke arah bayi yang memberi isyarat kepada mereka untuk berbicara dengannya. Mereka pun marah karena mengira Maryam sedang mengajak mereka. "Bagaimana kita berbicara dengan orang yang masih dalam buayan?" Pada saat itu Allah membuat Nabi Isa berbicara, "Aku dan hamba Allah. Allah akan mengungkapkan sebuah kitab kepada saya dan menjadikan saya seorang nabi. Ada berkat dimanapun saya berada. Allah akan memerintahkan saya dengan doa dan zakat selama saya hidup," katanya. Pada kisah Nabi Isa diceritakan dirinya berbicara saat bayi dan orang-orang menahan diri untuk tidak menghukumnya dan meninggalkan Maryam dan bayinya sendirian. Setelah peristiwa yang mencengangkan itu, Nabi berbicara sampai mencapai usia saat anak-anak biasanya sudah bisa bicara. Allah memberi Nabi Isa banyak mukjizat, banyak yang akhirnya menjadi pengikutnya akibat hal tersebut. Namun ada yang malah mengolok-ngoloknya dan menganggap itu hanyalah sihir dan sesuatu yang tidak masuk akal lainnya. Beberapa mukjizat yang diberikan oleh Allah pada Nabi Isa yakni: 1. Bisa menyembuh. Allah memberikan mukjizat dengan menciptakan kesembuhan bagi banyak penderita penyakit kusta dan penyakit parah hingga melalui Nabi Isa. 2. Menghidupkan orang mati. Mukjizat ini diberikan kepada Nabi Isa untuk mengalahkan orang-orang yang menentangnya. Sebab pada zaman itu banyak yang memiliki keterampilan medis, namun mereka tidak dapat meniru apa yang dilakukan oleh Nabi Isa. 3. Nabi Isa dapat mendapatkan hidangan dari langit. Saat meminta pengikut berpuasa, mereka bertanya kepada Nabi Isa apakah mereka akan mendapatkan makanan yang turun dari langit sebagai tanda puasanya diterima. Kemudian Nabi Isa pergi ke tempat sholatnya yang biasa dan memohon agar permintaan pengikutnya dikabulkan. Allah menerima permohonan tersebut dan menurunkan makanan dari langit. Selama makanan turun, Nabi Isa terus memohon kepada Allah agar penyebaran makanan ini menjadi rahmat bagi umatnya, membawa kedamaian dan berkah. 3. Nabi Isa diangkat ke surga. Ketika Nabi Isa berusia 30 tahun, orang-orang Yahudi ingin membunuhnya, namun Allah menyelamatkan dan membuat salah satu muridnya terlihat seperti Nabi Isa hingga akhirnya murid tersebut dibunuh menggantikannya. 4. Kisah Nabi Isa masih hidup dan akan kembali ke bumi. Kini Nabi Isa masih hidup dan akan turun ke bumi sebelum balik kiamat. Dalam surah An-Nisa ayat 157 secara eksplisit menunjukkan bahwa Nabi Isa tidak disalibkan atau dibunuh. 5. Menghidupkan burung dari tanah liat.
dan sebagai Rasul kepada Bani Israel yang berkata kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda atau mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung, kemudian aku meniupnya maka menjadi seekor burung dengan seizin Allah. Quran Surah Ali Imran ayat 49. 6. Mengungkapkan rahasia Allah, menceritakan mukjizat Nabi Isa lainnya, yakni mengetahui hal-hal yang dirasakannya, seperti apa yang mereka makan di rumah dan apa yang mereka sembunyikan di sana. Demikian yang saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.